Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Denny Subara, SSI MT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Lingkungan Hidup Sumatera tahun 2022. Pada kesempatan ini, kami, yaitu kelompok 5, akan mempresentasikan topik tugas besar yang telah kami susun dengan judul Penyebab Pencemaran Sungai di Jambi dengan metode Fishbone Analysis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Hendra sebagai moderator, kemudian ada Berta Novitriana, hadir. Selanjutnya Raimundus Briliandanu, hadir. Bella Dewi Anggraini, Hadir. Dian Risman Rido Hutapea, lalu Rizky Oktanur Patria, hadir. Selanjutnya Cornelius Napitupulu. Hadir. Baik, pada pembahasan pertama mengenai pendahuluan dari permasalahan yang terjadi di Kota Jambi akan disampaikan oleh rekan saya Raimundus. Kepada Rai, dipersilakan. Baik, terima kasih pada Hendra. Sebelum itu saya akan menyampaikan mengenai permasalahan dan pendahuluan dari Provinsi Jambi. Sungai Batanghari merupakan sungai besar yang berada di Provinsi Jambi. Dahulunya, air pada Sungai Batanghari dapat diminum dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun sekarang, hal tersebut tidak dapat lagi karena air pada Sungai Batanghari mengandung merkuri dengan indeks pencemaran yang mengkhawatirkan sebesar 48,9% yang dikutip dari Jambi Kita pada 2022. Pengotornya dapat berupa limbah rumah tangga, limbah dari industri pupuk, serta limbah dari industri pertambangan. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh faktor lain yang akan dijabarkan lebih lanjut. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab permasalahan ini bisa terjadi yang akan dijelaskan oleh Rai, Berta, Rizky Okta, Cornelius, dan Risman. Baik, yang pertama adalah faktor penyebab MEN M1 atau penyebab dari manusia itu sendiri. Yang pertama adalah limbah penambangan yang dibuang oleh para pekerja yang membuat cemaran merkuri pada Sungai Batanghari. Hal tersebut dapat didukung lagi dengan penyebab 2, 3, 4, 5, hingga 6. Lalu selanjutnya ada metode atau caranya pada M2. Penyebab pertamanya adalah proses pertambangan yang membuat air tercemar merkuri. Dan kedua penyebab ini diambil dari Plasmanto pada 2021. Yang lebih lanjutnya dapat dilihat pada slide, ada penyebab 2, penyebab 3, penyebab 4, penyebab 5, dan penyebab 6. Selanjutnya yaitu faktor yang ketiga, yaitu material, dapat disebabkan oleh sampah rumah tangga yang menumpuk. Hal ini dikutip dari artikel Indeks Kualitas Air Sungai Batanghari pada tahun 2022 dan diikuti dengan penyebab kedua, penyebab ketiga, 4, 5, dan 6 yang telah dijabarkan pada PowerPoint ini. Dan yang keempat yaitu faktor yang disebabkan karena pemerintah atau market. Ini dapat disebabkan karena adanya kurangnya kejelasan mengenai paparan program pencanangan Sungai Batanghari Bersih yang dikutip dari versi pada tahun 2022. Hal ini juga didukung oleh penyebab ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya juga disebabkan oleh masyarakat, disebabkan karena masih banyaknya perusahaan perkebunan dan industri yang melakukan pembuangan limbah ke Sungai Batanghari dikutip dari Rahmat pada tahun 2022. Hal ini juga diikuti oleh adanya penyebab 3, 4, 5, dan 6. Baik, selanjutnya untuk kategori mesin, yaitu untuk permasalahan infrastruktur. Di bagian mesin ada dua kategori utama. Untuk yang pertama, yaitu kurangnya fasilitas pengolahan sampah dan jauhnya tempat pembuangan sampah dari pemukiman masyarakat. Hal tersebut dikutip dari Setiawan 2021. Penyebab pertama tadi dapat didukung oleh penyebab 2, penyebab 3, penyebab keempat, serta penyebab kelima. Dan untuk kategori yang kedua yaitu tidak tersedianya tempat pembuangan limbah atau pengolahan limbah pada pabrik ataupun perusahaan industri lainnya. Hal tersebut dikutip dari Media Jambi 2022. Untuk penyebab pertama itu dapat didukung oleh penyebab kedua, penyebab ketiga, dan penyebab keempat. Lalu di sini ada faktor-faktor penyebab, khususnya pada bagian mani.
yang dimana pada penyebab pertama yaitu penurunan kinerja pada lapangan usaha di berbagai sektor perusahaan. Hal ini dipengaruhi karena adanya kontraksi dari internal maupun eksternal. Dan juga penyebab pertama ini dapat didukung oleh penyebab kedua, ketiga. Lalu ada faktor time yang dimana penyebab pertamanya terdapat bahwa semakin lama pertambahan pemukiman penduduk semakin meningkat. Hal ini dikutip oleh di Sudirman dan KKK 2020. Dan juga penyebab pertama ini dapat didukung oleh penyebab kedua, ketiga, keempat, dan penyebab kelima. Faktor teknologi atau T2 yang memiliki penyebab pertamanya adalah tidak adanya sarana berupa penunjang berupa alat yang dikutip dari Pasmanto 2001 dan didukung oleh penyebab 2 dan penyebab 3. Kemudian ada faktor information atau I1 yang memiliki penyebab satunya adalah distribusi informasi yang tidak merata yang dikutip dari Kumparan tahun 2022 yang didukung oleh penyebab 2 dan penyebab 3. Oke, selanjutnya di sini terdapat fishbone yang telah dibuat untuk mempermudah menganalisis apa saja penyebab sungai di Jambi dapat tercemar. Pada fishbone ini terdapat angka-angka yang menunjukkan berbagai faktor permasalahan. Kemudian untuk analisis faktor potensial dan kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Bella Dewi Anggraini. Kepada Bella dipersilakan. Analisis faktor potensialnya yaitu 1. Pembuangan limbah yang dilakukan oleh manusia dan sebagai sektor industri tanpa diolah terlebih dahulu. 2. Kurangnya kinerja pemerintah dalam pengendalian pencemaran air sungai. 3. Kurangnya pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat serta industri akan pentingnya menjaga sungai. 4. Anggaran dana dan fasilitas yang digunakan untuk pengolahan air limbah kurang memenuhi. Dan kesimpulannya yaitu berdasarkan penjelasan faktor-faktor penyebab tercemarnya sungai di Jambi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar disebabkan oleh pembuangan limbah-limbah industri dan rumah tangga tanpa diolah terlebih dahulu. Namun, hingga saat ini, program yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Jambi terus berjalan dengan koordinasi bersama masyarakat sekitar dengan harapan sungai-sungai yang ada di Jambi dapat kembali bersih dan dimanfaatkan dengan baik. Oke, tadi sudah disebutkan bahwa di sini juga terdapat artikel-artikel yang menunjukkan bahwa permasalahan yang kami ambil berdasarkan publikasi artikel di tahun 2021 dan 2022. Di sini ada judul Sungai Batanghari dalam cengkraman merkuri, lalu ada tercemar indeks kualitas air Sungai Batanghari Jambi berada di angka 48,9 poin. Demikianlah penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi sumber ilmu baru untuk kita semua. Dan jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kami, mohon maaf selayaknya sebagai manusia tentunya tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.